Di sini ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan. Mungkin dari silakan Pak. Pak Re, saya Johnny Johnson. Saya mau tanya, kalau suku bunga naik kira-kira tanda-tandanya apa? Kemudian inflasi turun itu tanda-tandanya apa? Tadi Bapak bilang kalau taruh uang di pemerintah, BUMN aman. Emangnya pemerintah apa nggak mungkin bisa kolaps seperti negara-negara yang lain? Oke, jadi tadi pertanda suku bunga naik itu apa? Pertanda suku bunga Inflasi turun itu apa? Gitu ya. Oke, jadi biasa pemerintah itu punya dua tools Bapak Ibu ya untuk menggerakkan ekonomi. Pertama itu adalah pajak, kedua adalah suku bunga. Oke, gampangnya seperti ini. Tiba-tiba saya punya negara, anggap saya punya negara ya. Negara itu tiba-tiba lesu, ya, tiba-tiba lesu. Saya punya dua tool, pajak dan suku bunga. Ya. Yang akan saya lakukan di pajak apa? Saya punya negara, negaranya lesu, ya, lesu ekonominya. Pajaknya saya apa ya? Potongin. Suku bunganya saya apa? Turunin, betul. Jadi indikasi untuk suku bunga dinaikkan itu biasanya apa? Ekonomi yang menguat justru Bapak Ibu. Jadi di Amerika Bapak Ibu ya, makanya kenapa saya kasih sini ya. Kenapa di Amerika kemarin pada waktu itu kenapa ya kita kok naik terus suku bunganya? Karena pajaknya dipotong. Ya, kalau saya ibaratkan Trump Bapak Ibu ya. Trump itu kalau ngurusin ekonomi Amerika itu seperti menyiram bensin pada sesuatu yang sudah terbakar. Ekonomi Amerika lagi kencang-kencangnya, ditambahin tax cut, gitu, ditambahin pemotongan pajak. Apa yang jadi ekonominya kencang banget, ya. Kalau ekonomi kencang banget, ya berarti semua berjalan ya Bapak Ibu. Konsumsi meningkat. Kalau konsumsi meningkat, apa yang terjadi pada inflasi? Tinggi. Ya. Jadi yang indikasi dari suku bunga itu biasanya dinaikkan, itu biasanya satu adalah ekonomi yang terlalu kuat. Lalu dalam timbul pertanyaan lagi kan Pak, kenapa di tahun 2018 ya ekonomi Indonesia menguat nggak? Nah juga ya, kok sebenarnya naikkan betul kan ya Pak? Jawabannya adalah karena Amerika yang naikin. Sekarang saya tahu seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya deposito ya, anggap Bapak Ibu punya deposito. Satunya ada di Bank Amerika, satunya ada di Bank Indonesia. Oke. Nah, kalau satu bank yang namanya Bank Amerika ini naikin terus bunganya, yang Indonesia nggak naikin, ya. Bapak Ibu pindahin kan, pindahin kan, betul kan? Yang terjadi apa? Kalau dari Indonesia dipindahin ke Amerika, turun dan juga rupiah, ya, lalu rupiah melemah. Makanya Bapak Ibu yang terjadi Bapak Ibu, waktu di Amerika itu menaikkan suku bunganya, ya, Amerika menaikkan suku bunga, Indonesia mau nggak mau menaikkan suku bunga supaya apa? Rupiahnya nggak jebol, Bapak Ibu, ya, itu yang terjadi, oke? Dan makanya kenapa kita lihat di sini ya, di tahun 2019, makanya kenapa saya bilang bagus. Karena Amerika yang tadi 2018 dia mau naikin terus, 2019 dia mau nurunin, sehingga Indonesia ada space buat nurunin, sehingga ekonominya lebih oke. Oke, terus yang kedua BUMN. Yang tadi yang nomor satu udah cukup jelas. Oke. Yang kedua BUMN. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau dibilangin apakah BUMN aman gitu ya, lebih aman dibandingkan swasta gitu ya. Bapak Ibu, kalau mau milih, Bapak Ibu mau beli surat utang nih di supermarket, ya. Saya kasih dua indikasinya. Pertama, Bapak Ibu jangan lupa lihat rating. Oke, rating itu penting. Kenapa rating itu penting? Karena seperti ini Bapak Ibu. Rating itu seperti grade, ya. Bapak Ibu makan apa? Makan daging, ada yang daging Indonesia, Wagyu, Kobe dan lain-lain seperti itu ya. Ibu pasti, Bapak Ibu kalau mencari kualitas cari yang grade paling atas. Sama dengan obligasi Bapak Ibu, ya, makin tinggi ratingnya itu adalah suatu indikasi perusahaan itu akan bangkrut atau tidak bangkrut. Oke, jadi cari yang ratingnya bagus, itu nomor satu, ya. Nah yang kedua Bapak Ibu,
selain rating ya Bapak Ibu, saya juga sering lihat itu satunya adalah kepemilikannya. Kenapa kepemilikan itu penting? Karena begini Bapak Ibu, kalau misalnya perusahaan ini tiba-tiba dia ya kesulitan, ya seperti Bapak Ibu yang mungkin punya anak kesulitan finansial, pasti nanya siapa? Orang tuanya ya Bapak Ibu, ya kan? Nah makanya kalau saya boleh pilih ya, satu swasta, satu negara, ya saya pertama pilihnya negara, betul nggak Bapak Ibu? Ya, negara kalau ada apa-apa, dia masih bisa punya mesin cetak duit Bapak Ibu. Ya, kalau swasta. Nah, terus ada kemungkinan nggak kalau misalnya negara kita krisis gitu ya Pak, krisis ya? Jawaban saya sih masih jauh ya Bapak Ibu dari krisis itu ya. Jadi waktu itu kalau saya lihat tuh krisis terakhir 2008. Saya tanya 2008 itu kita krisis apa nggak sih Bapak Ibu? Sebenarnya krisis Amerika. Ya, Indonesia nggak krisis-krisis banget. Cuman karena data asing ditarik, jadi terlihat sebagai krisis. Jadi susah sebenarnya untuk negara itu ya, apa namanya untuk Pak Ri nambahin sedikit. Oke. Sebelum negara kolaps, swasta pasti kolaps duluan. Betul. Jawaban yang paling bagus tuh. Di swasta dulu ya, kolaps pasti sebelum negaranya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Lagi. Pak, Ya. kalau saat ini sebaiknya kita kalau alokasikan dana nasabah Ya. ke saham atau Ya. ke fixed income, ke cash atau ke managed fund Oke. yang lebih bagus saat ini. Ini barusan nih ya. Nah, Bapak Ibu, selalu kalau saya ngomong soal alokasi, yang saya akan tanya adalah tenor atau tahun atau durasinya. Selalu itu. Itu yang akan saya tanyakan. Berapa lama Bapak Ibu akan menaruhkan dananya? Oke. Nah, kalau saya, simpelnya, kalau Bapak Ibu ngomong jangka pendek, saya bilang sekarang obligasi dulu. Fix dulu. Kenapa? Karena simpel, suku bunga belum turun loh Bapak Ibu. Saya ngomong suku bunga akan turun, tapi belum turun. Ya, turunnya akan akhir Juli ini. Jadi pas ya, akhir Juli ini turunnya. Turunnya akan di akhir Juli ini. Ya, tambah lagi nanti September ada kemungkinan turun lagi sekali. Ya, prediksinya antara 2 sampai 3 kali suku bunga akan turun. Tapi kalau Ibu ngomong jangka panjang sekali ya, memang saham itu selalu lebih tinggi dibanding dengan obligasi. Ya, selalu seperti itu. Karena ya Bapak Ibu selalu sama ya, high risk, high return ya, seperti itu. Jadi tetap kalau jangka super panjang saya bilang saham ya. Tapi kalau misalnya untuk memanfaatkan penurunan suku bunga yang menjadi trending topik pada saat ini, ya saya bilang singkat dulu seperti itu. Oke. Sahamnya pilih yang mana? Oh, sahamnya pilih yang mana? Ini kayaknya pingin main saham juga ya Bapak Ibu. Oke. Ya ini. Oke. Saya bilang kalau sahamnya pilih yang mana kurang lebih ini Bapak Ibu. Ya kira-kira ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu sebelum investasi e-commerce nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi e-commerce nggak bisa ya, satu nggak bisa. Ya. Nomor 2 pertama infrastruktur. Kita bisa lihat aja di sini mana yang growth-nya paling tinggi. Yang paling di setelahnya apa? Banks Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa banks? Kalau suku bunga turun ya pasti banking paling diuntungkan. Oke, Oke, mungkin itu aja Pak. itu aja. Ya, karena waktu kita terbatas. Beri pause.